hundreds of men as well. Saya pikir waktu saya masuk penjara, saya waktu pertama kali ditangkap, saya lama nih bakal nggak pegang komputer. Ternyata di sini saya diberi kesempatan bisa pegang komputer, bisa bikin berkarya lagi. Aksani, biasa dipanggil Sony. Sekarang gue jadi warga binaan Rutan Cipinang. Gue masuk sini karena narkoba. Jadi ya gue melanggar hukum karena menggunakan narkoba. Gue bilang sih lebih banyak bukan semurni karena memang narkoba melanggar hukum, tapi lebih banyak karena sebelum gue masuk sini gue bukan orang yang baik gitu. Jadi gue merasa ya mungkin ini harusnya jalan yang gue harus jalanin. Gue ditegur sama Tuhan karena gue nggak pernah ibadah, nggak pernah jauh dari Tuhan, yang terlalu sombong. Sebelumnya gue di luar kerja ikut salah seorang politisi di negeri ini. Ya, saya nggak usah sebut namanya, tapi saya bantu banyak beliau, termasuk saat beliau kampanye saya menyiapkan untuk desain mulai dari merchandise-nya dan kaos dan segala macamnya, masuk billboard, baliho, spanduk dan sebagainya. Di saat itu saya merasa sombong karena dekat dengan orang hebat. Merasa, oh iya, gue kenal ini, gue dekat dengan si ini, gue dengan kenal ini. Tapi di saat saya melanggar hukum, ternyata saya belajar bahwa nggak ada gunanya. Melanggar hukum aja. Kita akan dihukum. Mau kita punya channel, kayak punya orang dekat dengan siapapun. Intinya gue pernah jadi aktivis, dan gue banyak kenal teman-teman yang ada di dunia politik. Dan di saat memutuskan untuk bergabung di dunia politik itu, ya saya sih belum siapa-siapa, cuman saya berpikir, wah ini saya berpikir bisa idealisme saya yang saya mau tentang bangsa ini bisa terwujud. Cuman ya, apalagi saya masih dalam tanda kutip bandel, sayanya pakai narkoba. Perjalanan itu sejak saya 2013 saya sudah mulai bergabung. Waktu itu jadi asisten dulu, salah satu anggota DPRD, terus sampai pindah lagi ke anggota yang lain sampai beliau. Ya, saya belajar banyak lah di politik. Dan kebetulan gue dapat kesempatan hari ini, gue jadi tamping di divisi sablon.
khususnya untuk bikin gambar, setting gambar dan sejenisnya untuk persiapan bikin kaos. Gak enak banget di penjara itu, gak enak banget, menyakitkan. Hanya saja kebetulan saya diberi kesempatan jadi tamping sedikit memberikan saya semangat. Saya di luar sedikit bisa aplikasi Photoshop, Illustrator dan sebagainya. Saya pikir waktu saya masuk penjara, saya waktu pertama kali ditangkap, saya lama nih bakal nggak pegang komputer. Ternyata di sini saya diberi kesempatan bisa pegang komputer, bisa bikin berkarya lagi. Ya, menghabiskan waktu hukuman di sini. Jadi waktunya itu rasanya sepertinya nggak lama gitu. Tahu-tahu udah sore, kita balik ke blok istirahat. Itu aja yang buat saya sih lebih, ya agak sedikit lumayan lah. Ada beberapa teman-teman warga binaan di sini yang juga pesan, termasuk bapak-bapak petugasnya juga kadang-kadang pesan kaos, atau teman-teman yang di sini kan ya mungkin ada yang nggak sempat dikunjungin keluarga, jadi akhirnya dia mungkin butuh baju atau kaos gitu, bisa pesan ke sini. Mereka mau desain sendiri atau mau bawa minta tolong dibikinkan apa gambarnya, kita juga biasanya sering penuhin. Kalau kita bikin gambar atau pesanan juga nggak bisa yang sembarangan gitu ya. Kita lebih ke konten-konten yang lebih positif lah, yang karena di sini warga binaan yang tujuan kedepannya untuk jadi lebih baik, ya tentunya konten-konten yang baik. Kalau misalnya narkoba, tidak berbau narkoba, tidak berbau kekerasan kayak gitu-gitu. Ada banyak kan, kayak misalnya contoh lah kaos lucu-lucu, gambar Superman kayak gambar apa gitu, macam-macam lah. Banyak referensi di internet, banyak. Ada yang lebih banyak sih mereka pesan sendiri itu sudah. Kadang-kadang saya mau gambar yang gini bang, gambarnya seperti ini, tulisannya seperti ini gitu. Kita kadang-kadang ngikutin maunya mereka gitu. Atau kalau memang nggak ada ya kita bikin dari cari-cari di internet, referensi-referensi gambar-gambar yang bagus, yang bisa dijadikan kaos, gambar di kaos. Atau foto, kadang-kadang kemarin foto anak, foto anak dipasang di gambar di bajunya. Selama yang saya jalani di sini sebagai tamping di divisi Sablon Bimkiat, penggunaan internet pun sangat terbatas. Dalam arti seandainya ada yang warga binaan mau pesan kaos gitu, saya misalnya butuh referensi dari internet, ya saya harus lapor dulu dengan bapak petugas gitu, Pak gambarnya seperti ini, saya harus nyari dari internet. Nanti kalau diizinin kita cari. Gue napi gitu, nggak bisa berharap gue bebas, gue napi gitu. Gue bukan orang bebas sekarang ini. Tapi diberikan kesempatan ini ya dalam arti diawasin masih jauh lebih baik lah buat saya gitu. Terutama karena ini bicaranya adalah di bimbingan dan kegiatan gitu, yang buat saya lihat itu adalah bapak-bapak petugas ini pengen kami ini yang menjadi tamping ini, di saat nanti kita bebas, kita punya keahlian satu. Kalau diawasin mungkin sama kayak di luar kali ya, kita mungkin sama terima order dari klien gitu, dia mintanya 2 hari kelar, 1 hari kelar, mungkin nggak beda-beda jauh sebenarnya gitu. Tapi ya saya menganggapnya ini ya ini sudah bagian, jadi ya harus begitu, aturan begitu ya saya ikutin aturannya. Mau tidak mau, saya juga sadar bahwa saya juga napi gitu ya. Ya nggak mungkin saya seenaknya harus ikut aturan yang ada berlaku di rutan ya. Tapi ya beruntung masih bisa dikasih, dalam arti saya bisa berkarya, saya masih bisa pakai komputer gitu. Itu yang sebenarnya juga
agak aneh sebenarnya sih, tapi ya ini memberikan bimbingan kegiatan buat warga binaan yang tentunya mau berubah ya, ke depannya mau berubah. Saya pikir sih ini suatu yang luar biasa buat saya. Buat teman-teman atau saudara-saudara yang ada di luar, yang siapapun deh, jangan melanggar hukum, jangan pernah melanggar hukum. Ya lurus-lurus saja lah, nggak usah macam-macam, lurus-lurus saja hidup, yang enak-enak aja. Karena kalau di penjara itu nggak ada enak-enaknya sama sekali, saya bilang nggak ada enak-enaknya. Even saya ngerasa pribadi, mungkin saya melanggar hukum kepedean, karena sombong mungkin, karena merasa dekat dengan orang-orang besar, tapi itu gak akan mempengaruhi saat saya memang melanggar hukum dan ketahuan terbukti ya saya harus dihukum. Nggak peduli siapapun di belakang saya, nggak peduli saya kenal siapa, itu nggak ada hubungannya dengan hal itu. Ya, melanggar hukum itu melanggar hukum. Lu boleh kenal siapapun, tapi nggak ada gunanya kalau lu membuang waktu lu melakukan sesuatu hal-hal yang buruk, tetap gak ada gunanya. Kalau lu kenal orang-orang hebat dan lu bisa memanfaatkan itu dengan sesuatu yang positif, lu akan jadi orang hebat. Tapi kalau lu nggak memanfaatkan dengan baik, ya bisa jatuh karena lu sombong, merasa aman gua, akhirnya jatuh. Dan nggak akan ada mau satu orang pun yang saya rasa mau pejabat kayak mau dia siapapun, kalau kita terlibat dengan urusan hukum, mereka juga akan semerta-merta mau bantu, itu enggak, saya kira enggak. Karena apalagi narkoba, sudah. Ternyata orang nggak melihat itu, lu kenal sama siapa. Orang itu melihat lu itu bagaimana, lu orang baik atau bukan.